Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini. Kami menikmati segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada dalam rumah-Mu. Semua karena kasih-Mu, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu mempermuliakan nama-Mu. Kami rindu berada di dalam hadirat-Mu. Bawa kami masuk untuk menikmati pribadi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan kepadamu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Kami akan lebih lagi mempermuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhias. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhias. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kembali bangkit berdiri. Kita akan serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Kuasanya kita buat virus dan mental, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat virus dan mental, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, Dia
atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus 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 di atas segalanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Simfoni
kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami datang dan telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah semua penyembahan kami telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan dan menyukakan hati manismu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang kami berkati mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Bila setiap perkataan-perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu boleh menguatkan kami dan berkati hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara, selamat beribadah. Demikian juga yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Saya sampaikan selamat pagi. Tentunya kita semua bersukacita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita lihat kebenaran firman Allah di dalam kitab Roma pasal 12. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 akan kita baca pada pagi hari ini. Roma pasal 12 ayat 12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji nama Tuhan, luar biasa ayat ini saudara. Firman Allah pagi ini saya akan beri judul yaitu melewati masa sulit bersama dengan Tuhan saudara. Puji nama Tuhan, kita tahu bahwa selama kita hidup di dunia ini saudara semua, hidup kita sementara di bumi ini. Namun seringkali kita mengalami kesulitan, seringkali kita mengalami kesukaran dalam hidup ini. Tantangan, masalah, dan sebagainya kita alami, saudara. Dan ini sudah dikatakan di dalam firman Tuhan, saudara semua. Kalau kita baca di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, saudara. Wah ini, saudara, tentunya ini suatu masa yang tidak enak. Hari-hari terakhir menjelang Tuhan datang kembali, itu akan datang masa yang sukar. Dan kesukaran itu juga kita alami, saudara. Kita nggak bisa menghindar dari kesukaran-kesukaran yang terjadi di dalam dunia ini. Meskipun kita adalah orang-orang yang sudah percaya, saudara. Tuhan nggak pernah menjanjikan bahwa kita akan lepas dari kesukaran. Tetapi yang Tuhan janjikan, aku ada bersama-sama dengan kamu. Itu saudara, puji nama Tuhan. Kita bisa melewati kesukaran itu bersama-sama dengan Tuhan. Situasi dan kondisi dunia yang terjadi hari-hari ini, saudara. Bahkan Alkitab katakan bahwa hari-hari ini belum seberapa, saudara. Masih akan datang lagi masa-masa yang sukar selanjutnya. Tetapi kita akan bisa melewati masa-masa yang sukar itu bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Tuhan menuntun kita, saudara. Tuhan membimbing kita dengan firman-Nya. Firman Allah inilah tuntunan bagi kita untuk kita bisa melewati masa-masa yang sukar yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Puji nama Tuhan, kalau kita baca di ayat tadi, saudara, ini juga merupakan tuntunan Tuhan. Tuhan menuntun kita dengan firman Allah, saudara. Firman Allah yang tertulis dalam kitab Roma ini, ayat pasal 12 ayat 12 ini juga merupakan tuntunan Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam melewati masa-masa yang sukar seperti yang terjadi pada hari-hari ini, saudara. Negara kita, bahkan seluruh dunia menghadapi masalah yang begitu sulit, yaitu penyakit yang diakibatkan oleh virus corona, saudara, atau COVID-19. Memang ini sesuatu
yang tidak mudah kita sadari demikian, saudara. Ini berdampak dalam semua segi kehidupan kita. Tetapi kita bisa melewati ini semua kalau kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang penting, saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan di sini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, saudara. Ini puji nama Tuhan. Kita bisa bersukacita karena setiap masalah dan tantangan yang kita hadapi selalu ada pengharapan bagi kita. Pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan yang memampukan kita untuk melewati segala tantangan yang ada, saudara. Pengharapan dan kekuatan yang ada di dalam Kristus. Itulah yang dialami oleh kita orang-orang yang percaya, saudara. Meskipun kita ada dalam kesulitan, meskipun kita ada dalam pencobaan, saudara, masih ada harapan di dalam Tuhan, saudara. Dan Rasul Paulus juga memberikan contoh jemaat yang bisa bersukacita meskipun tantangan-tantangan itu dialami oleh jemaat, oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dalam zaman gereja mula-mula, kenapa para rasul dan murid-murid Tuhan yang lain, saudara, bisa melayani dengan penuh sukacita? Sebab ada pengharapan akan keselamatan di dalam Tuhan. Pengharapan akan hidup kekal, saudara. Itulah yang Tuhan janjikan kepada kita, saudara. Kalau kita lihat, saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat 1 dan 2, Paulus memberikan contoh tentang jemaat yang ada di Makedonia. Ini adalah sebuah contoh jemaat yang bisa bersukacita meskipun di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, saudara. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat 1 dan 2, ada suatu kata-kata yang mengatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Pak, ini luar biasa, saudara, jemaat yang ada di Makedonia ini. Mereka dalam pelbagai penderitaan, saudara. Tentunya kata pelbagai ini banyak penderitaan yang dialami, aniaya dan seterusnya, yang menyebabkan mereka mengalami kemiskinan, saudara. Wah, ini sesuatu yang tidak gampang, sesuatu yang tidak mudah. Namun mereka kaya dalam kemurahan, saudara. Mereka masih bisa bersukacita, mereka masih bisa melayani dengan semangat, saudara. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan sampai cobaan, jangan sampai masalah dalam hidup kita membuat kita putus asa, membuat kita patah semangat. Jangan, saudara. Tuhan mau kita tetap bersukacita di dalam pengharapan. Sebab Kristuslah pengharapan itu, saudara. Kristuslah, saudara semua, yang akan membimbing umatnya untuk umatnya tetap kuat melewati segala kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidupnya, saudara. Ini bangsa Israel mengalami kesulitan, namun pada akhirnya mereka juga sampai ke tanah perjanjian, saudara. Tidak gampang melewati padang gurun selama 40 tahun, tetapi pada akhirnya juga mereka sampai ke tanah perjanjian. Bagi mereka yang taat, bagi mereka yang tetap bersukacita, tidak bersungut-sungut, saudara. Bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Puji nama Tuhan, saudara. Yang kedua dikatakan dalam Roma pasal 12, ayat 12 tadi dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Saudara, wah, ini sesuatu yang tidak gampang untuk kita bisa bersabar di dalam kesesakan yang terjadi dalam hidup kita ini. Namun, sekali lagi kalau kita memiliki pengharapan, saudara, kita tetap bersabar, kita tetap kuat menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Saudara, inilah yang Tuhan mau kita bersabar. Saudara, kita tetap kuat, tidak tinggalkan Tuhan. Tuhan punya waktu untuk menolong kita. Tuhan punya waktu untuk menyatakan pemulihan secara ajaib di dalam kehidupan kita ini. Bahkan kepada dunia ini, kepada bangsa dan negara ini.
Tuhan punya waktu untuk memulihkan bangsa kita dari berbagai kesulitan yang ada. Saudara, itulah yang jemaat percayai tadi di jemaat Makedonia. Kenapa mereka tetap bersuka cita? Kenapa mereka tetap melayani dengan sukacita? Bahkan mereka memberi dengan penuh kemurahan di tengah-tengah kemiskinan mereka, saudara. Sebab ada pengharapan. Dan Tuhan mau kita tetap bersabar. Saudara semua, di dalam kesesakan dikatakan di dalam kitab Roma tadi, saudara. Kita sedang mengalami pertandingan iman. Kita sedang mengalami perlombaan iman di dunia ini, saudara. Dan firman Allah juga mengatakan, marilah kita melakukan pertandingan iman dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa kita kepada iman kita itu kepada kesempurnaan. Dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2 berkata demikian. Kita lakukan pertandingan iman dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Luar biasa, saudara. Iman kita diuji pada hari-hari ini, saudara. Dengan dampak dari COVID-19 ini, saudara. Atau virus, atau coronavirus disease 19, saudara, yang dikatakan dalam dunia kedokteran. Namun, kalau kita lewati itu semua dengan mata yang tertuju kepada Yesus, maka kita bisa tetap bersabar di dalam kesesakan. Ayub seorang tokoh yang begitu sabar dalam kesesakan yang dia hadapi. Dan akhirnya Tuhan memulihkan Ayub dengan sangat luar biasa, saudara. Percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan kita. Ini, Dia bisa mengubah kegelapan menjadi terang. Saudara, yakinlah hal itu, saudara. Dia yang bisa mengubah beban-beban yang kita alami. Saudara, kesulitan-kesulitan yang kita alami justru menjadi berkat bagi kita. Ajaib Tuhan itu, luar biasa ajaib. Tuhan yang kita sembah. Beban bisa Dia ubah menjadi berkat. Kesulitan bisa Dia ubah menjadi berkat bagi kita semua. Alkitab mengatakan, Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Sangat luar biasa, saudara. Percayalah hal ini, yakinlah hal ini, saudara. Tuhan ada di dalam segala kesulitan yang kita alami. Itulah sebabnya firman Allah katakan di sini, dikatakan, saudara, sabarlah dalam kesesakan itu. Puji nama Tuhan, saudara. Ini sungguh suatu tuntunan yang luar biasa bagi kita yang percaya kepadanya. Kita nggak bisa menghadapi itu semua dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Manusia nggak bisa menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Kita sadar, kita yang percaya, sekalipun kita lemah, saudara, dalam menghadapi kesulitan itu. Dengan makhluk yang begitu kecil, saudara, manusia dibuat kewalahan. Bahkan negara yang besar sekalipun seperti Amerika, negara adidaya, sangat kewalahan menghadapi virus corona ini. Saudara, ini kita sadar akan kekurangan kita. Dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan, dibandingkan dengan kebesaran Tuhan, siapakah kita ini? Kita nggak bisa menyombongkan diri, mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan dalam hidup kita ini. Itulah sebabnya Alkitab katakan, saudara semua, hadapi segala sesuatu, lakukan. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Puji nama Tuhan, saudara. Yang ketiga, saudara, dikatakan di sini, saudara, dan bertekunlah di dalam doa. Jangan lupa, saudara, jangan menyerah. Seringkali kita gampang menyerah. Berdoalah sampai kita menemukan jawaban dari Tuhan, saudara.
Yesus juga pernah berkata, mintalah. Matius 7 ayat yang ke-7, saudara. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Saudara, luar biasa nasihat ini. Tentang doa ini. Kata minta, cari, dan ketuk adalah sebuah kata kerja yang harus terus-menerus dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sampai menghasilkan sesuatu. Sampai kita menemukan sesuatu, saudara. Kekuatan doa tidak hanya terletak pada jawaban doa yang kita alami, saudara. Tetapi kekuatan doa itu juga akan membentuk orang yang berdoa memiliki karakter seperti Kristus. Berdoalah, saudara, sampai kita memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Saudara, orang yang menyembah akan menjadi seperti yang dia sembah. Orang yang tetap berdoa intim dengan Tuhan akan menjadi seperti kepada siapa dia intim. Kepada siapa dia bergaul. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan memiliki karakter Tuhan, karakter Kristus di dalam hidup kita, saudara. Itulah yang terpenting dalam setiap doa kita. Berdoalah, tekunlah dalam doa, saudara. Buatlah daftar doa dalam setiap doa kita ini. Saudara, berdoalah bagi bangsa dan negara. Berdoalah bagi para pemimpin bangsa ini. Catat itu semua, saudara. Berdoalah bagi Bapak Presiden, Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju. Berdoalah buat TNI Polri, saudara. Berdoalah buat tenaga medis yang sekarang sedang ada di garda terdepan. Kita perlu catat itu semua. Kita perlu doakan itu semua. Kita perlu merendahkan diri mencari wajah Allah. Maka Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara ini. Maka kita akan memulihkan hidup kita, saudara. Kita bisa melewati itu semua kalau kita intim dengan Tuhan, saudara. Kalau kita tetap berdoa. Ini juga suatu nasihat yang luar biasa. Tuntunan dari Tuhan. Temukan semua jawaban di dalam doa-doa kita, saudara. Baik di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. Kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap bersukacita menghadapi ini semua, saudara. Sebab sukacita yang ada dalam hidup kita ini akan meningkatkan imun, akan meningkatkan kekebalan, saudara, akan meningkatkan antibodi di dalam tubuh kita ini, saudara. Ini luar biasa. Ini juga nasihat dari para dokter, nasihat dari tenaga medis, saudara. Kalau virus ini sampai sekarang dikatakan masih belum ada yang bisa menangkal virus ini, obat apa yang bisa membunuh virus ini belum ada sampai hari ini. Saudara, para tenaga medis katakan, kita harus bersandar kepada Tuhan. Berdoalah Pak, berdoalah Bu. Itu yang dikatakan oleh mereka, para tenaga medis, kepada orang-orang yang sakit, saudara. Agar mereka juga berharap kepada Tuhan. Agar mereka juga datang kepada sumber segala sesuatu. Sumber kesembuhan, sumber pemulihan. Hanya ada di dalam Tuhan. Saudara, itulah sebabnya pagi hari ini juga kita harus berdoa. Pagi hari ini juga kita harus intim dengan Tuhan. Berdoalah sampai kita menemukan wajah Allah. Berdoalah sampai kita merasakan hadirat Tuhan. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Berdoalah dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Seperti Daud katakan, saudara, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Jiwaku haus kepadamu ya Allah. Jiwaku rindu kepadamu. Kalau kita berdoa, harus berdoa dengan penuh kehausan. Sampai kita berjumpa dengan Allah. Sampai kita bisa menemukan wajah Allah. Saudara, puji nama Tuhan. Itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya sampai pada hari ini. Puji nama Tuhan, saudara. Tidak saya panjangkan firman Allah ini. 3 hal yang ada dalam kitab Roma ini, saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan.
dan bertekunlah dalam doa. Itulah tuntunan Tuhan untuk kita bisa melewati semua kesulitan-kesulitan, melewati semua masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Puji nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Pemain musik tampil ke depan, saudara. Kita datang kepada Tuhan. Kita intim dengan Tuhan pada pagi hari ini. Baik yang ada di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. Berdoalah. Temukan wajah Allah. Cari Tuhan. Rendahkan diri. Saudara. Di hadapan Allah. Pada hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Kita nyanyi sebuah pujian. Yaitu lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan. Di dalam Engkau terletak kekuatan kami ya Tuhan. Kami akan bisa terbang tinggi seperti Raja Wali di tengah-tengah badai kesulitan. Tuhan, itulah yang terjadi dalam hidup kami. Kalau kami menjalin keintiman dengan Engkau, meteraikanlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam hati kami semua jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, beri kekuatan kepada kami. Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui kesempatan ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, bangsa kami mengalami masalah yang besar oleh karena Tuhan terjadi wabah penyakit virus corona ini ya Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau pulihkan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden. Kami berdoa buat Kabinet Indonesia Maju. Tuhan, Engkau Allah yang berikan hikmat kepada mereka. Engkaulah sumber hikmat Tuhan.
itulah berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami ini. Demikian juga para pemimpin yang duduk dalam anggota MPR, DPR, legislatif Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan. Kami berdoa buat Tuhan, para pemimpin negara di dalam TNI Polri ya Tuhan. Engkau Allah yang berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Demikian juga semua kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 yang ada di negeri ini. Dan semua Tuhan yang ada di kecamatan, desa-desa, bahkan sampai RT sekalipun. Engkau Allah yang campur tangan Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah sumber pemulihan, Engkaulah sumber kesembuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Dengar seruan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Pendeta Markus yang sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan sampaikan pengumuman untuk seminggu ke depan. Nanti hari Kamis, streaming ya, dan juga ada di tempat ini. Hari Kamis tanggal 21 jam 6 kita ada ibadah raya, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi diharap yang bisa hadir, silakan hadir. Tentunya dengan menjaga jarak dan pakai masker ya. Bisa duduk agak berjauhan. Jadi yang di rumah-rumah juga tetap ada. Kemudian ke depannya 10 hari ke depan kita akan doa kepenuhan Roh Kudus. Hari Jumat tanggal 22 jam 6. Kemudian hari Sabtu juga jam 6. Kaum muda remaja digabung dengan doa bersama ya. Diharap semua ambil waktu-waktu doa ini. Kemudian kembali pada hari Minggu ibadah seperti biasa. Pagi jam 6 ada sekolah minggu jam 8. Kemudian sore jam 4. Saya harap juga orang tua mengajak anak-anak kita untuk mengikuti live streaming sekolah minggu jam 8 lewat Facebook ya. Kemudian agenda kita pada minggu ini nanti hari Sabtu tanggal 23 Mei sekitar jam 3 atau 4 kita akan bagikan bakti sosial yang ada yang sudah saudara-saudara kumpulkan dan tetap masih kami tunggu sampai minggu depan ini sembako-sembako yang ada. Target kita tahun kemarin 160, kalau bisa tahun ini lebih ya. Kiranya kita bisa memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan, tukang-tukang becak dan juga depan-depan itu banyak sekali orang-orang yang membutuhkan. Kita perlu bantu mereka. Itu saja yang sudah masuk sekitar 125. Jadi masih kurang banyak. Saya tetap menunggu kiriman sembako dari sidang jemaat untuk kita memuliakan nama Tuhan melalui kegiatan ini. Itu saja pengumuman, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, terima kasih banyak kepada Saudara Pendeta Markus Suryadi yang sudah memberitakan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang indah tapi anjuran ya buat kita semua, bukan hanya dengar tapi lakukan. Kalau kita lakukan, Tuhan menggenapi firman-Nya. Pasti kita diberkati semua. Dan kemudian tentang sembako, saya berterima kasih kepada saudara-saudara semua. Saya bangga jemaat di tempat ini mengerti untuk seperti jemaat di Makedonia. Dalam kesulitan pun mereka mengulurkan tangan berkemurahan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang lebih indah kalau kita berkorban. Kenapa? Karena saat-saat ini orang dalam keadaan butuh seperti orang haus, saudara. Orang haus beri segelas air saja, terasa sekali. Jadi saat yang seperti inilah sebenarnya saat yang paling indah buat kita untuk berkorban ya. Jadi berkorban, memang korban itu susah ya, tetapi itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, kami juga mohon supaya saudara doakan hari-hari ini sebentar lagi akan ada arus mudik ya. Jadi arus mudik ini, nah inilah yang kadang-kadang bisa membahayakan karena orang-orang yang
Ya dalam perjalanan kadang-kadang kenanya di perjalanan, kadang-kadang kenanya dia sudah di satu tempat, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sudah kena. Karena kelebihan dari virus corona ini adalah masa inkubasinya itu lama. Enggak langsung ketahuan. Kalau orang Murus langsung ketahuan. Bisa langsung minum obat. Corona enggak begitu, saudara. Jadi itu sebabnya kita perlu bijaksana. Ya, kita doakan juga supaya arus mudik ini tidak akan berdampak untuk pengembangan virus corona, tetapi semua menjadi bijak. Ya, Jakarta Utara sudah zona hijau, itu hebat karena mereka bijaksana, bertindak semua, mengerti susahnya kalau berkelanjutan ini virus corona. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu doakan seluruh bangsa Indonesia, terlebih rakyat Indonesia, supaya dalam arus mudik untuk persiapan hari raya juga nanti kita doakan supaya semua bijaksana bangsa Indonesia ini. Tuhan memberkati. Kita nyanyi nyanyian Lingkupiku kembali, kita akan tutup di dalam doa. Di ruangan ini, di rumah-rumah semua kita berdoa, kita memuji, nyanyian ini nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, Ku akan terbang Sekali lagi
kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu, buat lindungan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah dengar firman Allah. Biarlah Tuhan tolong kami untuk senantiasa Tuhan melakukan firman-Mu di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Tuhan menyertai dan memberkati. Bahkan di sanalah kesempatan Tuhan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran. Di tengah-tengah kesulitanlah Tuhan beri kesempatan kami menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi yang lain. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih banyak Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Berkati seluruh sidang jemaat, baik yang di rumah-rumah, baik yang hadir di ruangan ini. Tuhan memberkati dengan limpah, baik jasmani maupun rohani. Terlebih perlindungan Tuhan atas kesehatan kami semua. Terima kasih Bapa. Sekaligus kami berdoa kembali untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Menjelang hari raya akan ada arus mudik. Tuhan, biarlah Tuhan menjaga seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara kami yang mengadakan perjalanan kembali ke kampung halaman, atau mereka yang ada di tempat-tempat yang mungkin sulit. Tuhan, Engkau yang menjaga, melindungi. Beri kebijaksanaan, beri ketaatan kepada mereka semua untuk taat kepada peraturan pemerintah, supaya virus corona ini dapat segera teratasi. Tolong Tuhan, beri kami umat-umat tebusan-Mu daya tahan tubuh yang kuat, supaya kami Tuhan aman di dalam lindungan dan naungan Tuhan. Bahkan seluruh bangsa Indonesia, Tuhan Engkau memberkati. Bangsa yang besar ini kiranya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang sudah terulur, baik itu untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk lingkungan kami Tuhan, kebaktian, bakti sosial yang kami lakukan setiap tahun. Engkau kiranya memberkati dengan limpah Tuhan. Sebab firman-Mu katakan, berkat orang yang memberi akan lebih diberkati. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kalau kami pulang ke tempat masing-masing, Engkau yang hentar tibakan dengan selamat sejahtera-Mu. Demikian juga Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah. Engkau sertai semua Tuhan. Kebaktian sore sebentar Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Pakai semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Demikian juga dengan live streaming di sekolah minggu. Tuhan berkati semuanya. Anak-anak ini adalah bahagian dari tubuh Tuhan yang akan melanjutkan pekerjaan-Mu Tuhan. Mereka-mereka yang Tuhan kasihi, pakai semua menjadi alat-alat yang indah dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita. Persekutuan, sukacita, damai, sejahtera, bahkan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.